البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalau di sopan, kita masuk ke pasal 53. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, fadlu qurra'i hadhihi al-ummah. Keutamaan para pembaca Quran di umat ini. Al-hadits al-rafi'un an-Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, Abdallahu ala anti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan ba'da isya. Saya agak membacakan, yaitu agaklah kembali ke rumah pada masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam setelah sholat isya. Kemudian saya datang. Faqala ayyuhal. Selanjutnya bertanya, di mana engkau? Yaitu di mana engkau tadinya? Saya menjawab, saya tadi menyimak bacaan dari seorang lelaki dari sahabat Anda. Belum pernah saya mendengar seorang pun yang membaca seperti bacaan dan suara dia. Maka Nabi pun bangkit dan saya juga bangkit bersuaranya. Sehingga beliau menyimak bacaan orang tadi. Al-Zahir di masjid. Ya, Zahir waktu itu si Korek yang sedang ada di masjid. Selanjutnya Nabi menolong kepada saya. Seraya menyatakan, ini adalah Salih, Maula Abi Hudaifah. Segala pujian bagi Allah yang menjadikan di umatku ada orang seperti ini. Wahada belum hari lemah rihim orang mahir itu Salih Maula Abi Hudaifah radhiyallahu anhu. Ini adalah keutamaan umat ini. Di tengah-tengah mereka ada Salih yang pakar dalam qiraah, yaitu Salih Maula Abi Hudaifah radhiyallahu anhu. Rawahu Ahmad Rasulullah yang wasahal al-Bukhari fi silsilah sahihah. Ala jumi'at hadhil ummah ala mushafin wahid. Umat ini disatukan di atas satu mushaf. Al-haditsul khamis wa tis'un an Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, annahu Dzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma qadima ala Utsman wa kana yughazi ahla Syam fi fathi Armeniyah wa Azerbaijan ma'a ahli al-Iraq. Beliau datang ke Utsman, yaitu ke Madinah. Sebelumnya beliau ini memerangi penduduk Syam di dalam penaklukan Armenia dan Azerbaijan bersama penduduk Irak. Jadi Hudzaifah datang dari jihad.
Fa'afza'ahu dhaifatah tilafuhum fil qira'ah. Kemudian perselisihan mereka, perselisihan kaum muslimin, pasukan perang, tentang qira'ah, ini membuat galau Hudzaifah, membuat risau. Faqala Hudzaifatu li Utsman, ya Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah qabla an yakhtalifu fil kitab ikhtilafal yahudi wan nasara. Wahai Amirul Mukminin, kejarlah umat ini, susulilah umat ini sebelum mereka berselisih tentang kitab suci seperti perselisihan Yahudi dan Nasara. Fa arsala Utsmanu ila Hafsah. Maka Utsman pun mengirimkan utusan kepada Hafsah, an arsili ilaina bisuhuf nangsahuha fil masahif. Kirimkanlah kepada kami, hanya tafsiriyah bermakna qol. Utsman berkata melalui utusannya, kirimkanlah kepada kami lembaran-lembaran yang dikumpulkan di masa Abu Bakar As-Siddiq itu, untuk kami menyalinnya di dalam mushaf-mushaf. Summa narudduha ilaik. Kemudian kami akan mengembalikannya kepada Anda. Fa arsalat biha Hafsatu ila Utsman. Maka Hafsah pun Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengirimkan lembaran-lembaran mushaf itu kepada Utsman. Fa amara Zaid bin Sabit al-Ansari wa Abdullah ibn Zubair al-Qurashi wa Sa'id bin al-As al-Qurashi wa Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham al-Qurashi. Fanasakhuha fil masahif. Kemudian beliau memerintahkan tokoh-tokoh ini, satu dari Ansor, sisanya semua Quraisy, untuk menyalin mushaf yang datang dari Hafsah. Maka mereka pun menyalinnya ke dalam mushaf-mushaf. Wa qala Utsman lirrahtil Quraisyiyin as-salasah. Utsman berkata kepada rombongan Quraisy yang tiga, idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Sabit fi syai'in minal Qur'an, apabila kalian bertiga berselisih pendapat dengan Zaid bin Sabit di dalam sedikit saja dari Al-Qur'an, faktubuhu bilisani Quraisy, maka tulislah lafaz tersebut dengan bahasa Quraisy. Sama-sama bahasa Arab, tapi pilihlah yang dialek Quraisy. Fa innama nazala bilisanihim, karena Quran itu terutama al-ardul akhir, pembacaan terakhir yang dilakukan oleh Jibril tatkala Rasulullah, yaitu tahun wafatnya Rasulullah, itu hanyalah dengan bahasanya orang Quraisy. Fafa'alu, maka mereka pun melaksanakan perintah tadi. Demi apa? Demi persatuan umat, maka disatukan qiraahnya itu. Disatukan lafadznya, disamakan. Hatta idza nasakhu suhufa fil masahif, sehingga apabila lembaran-lembaran tadi telah mereka tulis kembali, mereka catat, mereka salin di dalam mushaf-mushaf, radda Utsmanu suhufa ila Hafsah. Utsman mengembalikan lembaran-lembaran yang pertama kepada Hafsah. Wa arsala ila kulli ufuqin bi mushafin mimma nasakhu. Dan beliau mengirimkan ke setiap penjuru dari negeri-negeri muslimin dengan satu mushaf dari yang telah mereka salin. Wa amara bima siwahu minal Qur'an fi kulli sahifatin aw mushaf ayyuhraq. Dan beliau memerintahkan Quran-Quran yang lain yang ada dalam lembaran atau dalam suatu mushaf agar dibakar. Rawahul Bukhari. Baik. Wa hadza kulluhu lihimayati ijtima'il ummah ala mushafin wahid ala qiraatin wahidah wa hiya qiraatu Quraisy. Ini semua dilakukan oleh Utsman untuk menyatukan umat ini pada satu mushaf saja, satu qiraah saja. Maksudnya adalah qiraah Quraisy.
Baik. Wa jami'ul qira'at allati darat fi hadhil ummah fi hadhil ayyam kulluha ala ahrufi Quraisy. Dan semua qiraat di masa sekarang ini yang beredar di umat ini yang dikatakan qiraah sab'ah atau qiraah asyarah, semuanya adalah dengan huruf-huruf Quraisy. Jadi tidak keluar dari mushaf Utsmani radhiyallahu an. Min babil faidah sa'aqra kalam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala istifadatan min hadhil qissah. Baik, sebagai faedah saya akan membacakan kalam Ibnul Qayyim rahimahullah mengambil faedah dari cerita ini. Wa kullu hadhil kutubil mutadamminati li mukhalafati sunnah ghairu ma'dzunin fiha. Semua kitab-kitab itu yang mengandungi perkara yang menyelisihi sunnah, dia tidak diizinkan untuk disebarluaskan. Bal ma'dzunun fi mahtiha wa itlafiha. Bahkan diizinkan untuk kitab-kitab tadi dihancurkan dan dimusnahkan. Wa ma'alal ummati adarru minha. Tidak ada sesuatu yang lebih membahayakan terhadap umat ini melebihi kitab-kitab yang menyesatkan tadi. Wa qad harraqa sahabatu jami'an al-masahif al-mukhalifata li mushafi Utsman. Para sahabat semuanya telah membakar mushaf-mushaf yang menyelisihi mushaf Utsman. Lamma khafu 'alal ummati minal ikhtilaf. Tatkala para sahabat mengkhawatirkan keadaan umat disebabkan oleh perselisihan yang ada. Fa kaifa law ra'au hadhil kutub? Maka bagaimana apabila para sahabat melihat kitab-kitab itu, kitab para mubtadi'ah allati awqa'atil khilafa wat tafarruqa bainal ummah, yang menyebabkan menjatuhkan umat ini ke dalam perselisihan dan perpecahan ya di antara umat ini. Hadza kama fi turuqil hukmiyah arba'ami'ah. Ini sebagaimana di kitab At-Turuqul Hukmiyah yang yaitu muka surat yang ke-400. Baik. Idza kana jami'ul masahif siwa mushafi Utsman qad hurriqat fa kayfa bil mushaf alladhi rudda ila Hafsah? Pertanyaannya, apabila semua mushaf selain mushaf Utsman itu telah dibakar, bagaimana dengan mushaf yang dikembalikan kepada Hafsah? Qad akhraja Ibnu Abi Dawud As-Sijistani fi kitabihil Masahih bi sanadin sahih anna Abdul Malik ibn Marwan arsala ila Hafsah ilam ukhti Abdul Malik wa ila Marwan nafsuh. Arsala ila Hafsah ayyakhudha dzalikal mushaf summa yuharriquh. Jadi diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Ibnu Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Masahif bahwasanya Khalifah Bani Umayyah, Anda lupa Abdul Malik ataukah yang Marwannya, Abdul Malik bin Marwan atau bapaknya, mengirimkan utusan kepada Hafsah meminta kembali mushaf tadi, kemudian dia membakarnya agar yang tersisa hanya mushaf yang betul-betul untuk menyatukan umat, yaitu mushaf Utsmani. Nuwasil qala hafidhahullahu ta'ala Al-Qur'anu li hadhil ummah ala sab'ati ahruf. Quran yang turun kepada umat ini, dia itu datang dalam 7 bahasa. Ini di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadisus sadis wa tis'un an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana inda adha'ati Bani Ghifar. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sedang ada di perumahan Bani Ghifar, perkampungan Bani Ghifar. Ini kalau adha artinya adalah qaryah
Adapun kalau adoh itu adalah rumpun tanaman, intinya tanaman yang yaitu di perkebunan Bani Ghifar. Qal fa'atahu Jibrilu alaihi salam. Kemudian Jibril alaihi salam mendatanginya. Faqal innallaha ya'muruka an taqra'a ummatukal Qur'an ala harf. Sesungguhnya Allah memerintahkan dirimu agar umatmu membaca Al-Quran hanya dengan satu huruf, yaitu satu dialek Arab. Satu kabilah, disamakan semua. Faqal as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratah, inna ummati la tutiqu dzalik. Maka Nabi menjawab, saya mohon kepada Allah pemaafan dan pengampunannya. Sesungguhnya umat saya tidak mampu yang seperti itu. Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi bidayati marahilid da'wah wal ummah lam tajtami ala lughatin wahidah. Karena memang di masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di awal-awal fase dakwah, dan umat waktu itu orang Arabnya saja mereka belum terkumpul di atas satu bahasa. Bahasa Arabnya sendiri beraneka ragam. Tayyib. Maka banyak kabilah yang tak rela kalau Qur'annya tidak turun sesuai bahasa mereka. Namanya masih banyak yang fanatik. Fanatik kabilah di masa-masa itu. Sebelum betul-betul mereka kemudian mendapatkan dakwah yang dilengkapi berikutnya dan berikutnya. Namanya masih proses pendidikan di masa itu. Maka perlu diperingan. Summa atahu tsaniyah. Selanjutnya Jibril mendatangi Nabi pada kali yang kedua. Faqal innallaha ya'muruka an taqra'a ummatuka al-Qur'ana ala harfain. Jibril mengatakan sesungguhnya Allah memerintahkanmu agar umatmu membaca Quran berdasarkan dua dialek, dua sub-bahasa Arab. Faqala as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratah, inna ummati la tutiqu dzalik. Maka Nabi menjawab dengan kalimat yang sama, saya mohon kepada Allah pemaafannya dan pengampunannya. Sesungguhnya umat saya tidak mampu untuk yaitu membatasi hanya dengan dua sub-bahasa Arab. Kabilah lain mungkin tak akan rela itu. Summa ja'ahu salisah. Selanjutnya Jibril datang kepada Nabi pada kali yang ketiga. Ini insya Allah artinya sama semua polanya ya. Kita asal baca aja insya Allah sudah dipahami. Faqala innallaha ya'muruka an taqra'a ummatakal Qur'an ala salasati ahruf. 3 sub-bahasa Arab. Faqala as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratah, inna ummati la tutiqu dzalik. Summa ja'ahu rabi'ah. Faqal innallaha ya'muruka an taqra'a ummatukal Qur'an ala sab'ati ahruf. Baik, ini yang terakhir dengan 7 sub-bahasa Arab. Fa ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asabu. Maka huruf manapun yang mana mereka membaca Quran berdasarkan huruf itu, maka mereka telah menepati kebenaran. Baik, rawahu Muslim. Ini adalah mimbabi takhfif lihadil ummah, yaitu Allah memberikan keringanan untuk umat ini di masa itu. Di masa yang memang masih bahasa mereka sendiri tercerai-berai banyak sekali. Berbeda dengan di masa Khulafaur Rasyidin, terutama di masa Utsman. Umat orang-orang kabilah lain sudah banyak yang mengakui untuk mengikuti bahasa orang-orang Quraisy sebagai bahasa yang paling dominan, sebagai bahasa pemersatu kabilah-kabilah Arab. Qal min fadaili hadhil ummah. Tayyib. Al-ahsan madza? Ayyu'tal mubtada bi isim au ma yu'awwalu isman. Bagusnya mubtada itu didatangkan dengan bentuk isim atau lafadz yang ditakwil sebagai isim. Berarti apa? Ayyu'minu. Karena apa? Min fadail ini jelas jar majrur muta'alliq bi khabarin mahdhuf.
Kita memerlukan mubtada. Mana mubtada'nya? Tak mungkin mubtada'nya berupa yu'minun, tapi perlu apa? Yang boleh ditakwil sebagai isim, menjadi ayyu'minu. Ayyu'minu bisuhuf. Ay Al-Quran was sunnah. Termasuk dari keutamaan umat ini adalah bahwasanya mereka beriman kepada lembaran-lembaran yang ada, yaitu Al-Quran dan sunnah. Al-Hadithu As-Sabi'u wa Tis'un. Hadis yang ke-97. An Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih. Amr bin Syu'aib. Huwa Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr ibn al-As. An jaddih ini datuk yang tertinggi. Bukan betul-betul datuknya, tapi datuk yang lebih atas. Yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As. Ya, Amr bin Syu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr ibn al-As. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, imtihanan li fuhumihim, untuk menguji, mencabar pemahaman-pemahaman mereka. Ayyul khalqi a'jabu imana, makhluk yang mana yang keimanan mereka itu paling mengagumkan? Qalu al-malaikah. Para sahabat menjawab, malaikat. Ya, ini sudut pandang yang bagus. Mereka memuliakan malaikat. Imannya tak pernah turun. Jelas ini hebat sekali. Kita naik turun, jatuh bangun. Qal wa malahum la yu'minun wa hum 'inda rabbihim tabaraka wa ta'ala. Maka Nabi menjawab, bagaimana mereka tidak beriman sementara mereka ada di dekat Rabb mereka, tabaraka wa ta'ala. Dekat dengan Allah, melihat langsung berbagai bukti-bukti keajaiban dan kehebatan Allah dan sebagainya. Yang jelas kita tidak menyaksikan yang seperti itu. Kita hanya menyaksikan apa yang Allah izinkan. Qalu an-nabiyun. Maka para sahabat jawab, berarti para nabi lah. Qal wa ma lahum la yu'minun wal wahyu yanzilu alaihim. Bagaimana mereka tidak beriman sementara wahyu memang turun kepada mereka? Jelas para nabi beriman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi bir rabbihi wal mu'minun. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, demikian pula kaum mukminin. Jelas nabi beriman. Langsung didatangi Jibril melihat keajaiban yang luar biasa dan seterusnya. Qalu fanahnu. Para sahabat menjawab, kalau begitu kami. Qal wa malakum la tu'minun wa ana baina adhurikum. Bagaimana kalian tidak beriman sementara saya ada di antara kalian? Ini adalah sudut pandang yang masuk akal. Adapun yang memang sangat parah, sudah lihat Nabi malah memilih untuk tetap kafir, ini memang melampau sangat. Thayyib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW memberikan jawaban dari pertanyaan pertama. A'jabul khalqi ilayya imana. Makhluk yang paling mengagumkan bagi saya keimanannya adalah qaumun yakununa min ba'dikum. Mereka adalah kaum yang ada setelah kalian. Jadi apa? Generasi-generasi yang akan datang sepeninggal para sahabat. Yajiduna suhufan fiha kitabun yu'minuna bima fiha. Mereka mendapatkan lembaran-lembaran yang di dalamnya ada kitab suci dan mereka beriman kepada isinya. Iman kepada perkara gaib, iman kepada sesuatu yang diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka yakin ini adalah wahyu yang turun dari langit. Walaupun mereka tak melihat Allah, tak melihat malaikat, tak melihat Nabi, namun mereka beriman. Maka Nabi kagum dengan orang-orang yang seperti ini. Ini adalah keutamaan umat ini yang sepeninggal para sahabat. Rawahul Lalika'i fi, bagusnya ditambah fi itu ya, fi syarhi i'tiqadi usul. Fi syarhi usul i'tiqad ahli sunnah wa jamaah. Baik. Tajuknya begitu kan ya. Wa hasanahul Albani fi silsilati shahihah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.